Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome to podcast Maulida. Oke, jadi perkenalan dulu ya. Nama saya Maulida Syafira. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa. Jadi di sini kita bakal bahas tentang menyoal status anak dari perkawinan sirih di Kampung Kota Lintang. Pasti kita semua nggak asing lagi kan dengan pernikahan siri? Ya, pernikahan siri bukan hal tabu di Indonesia. Sudah sering terjadi ya teman-teman, terutama di kampung-kampung nih. Tapi bukan berarti di kota besar nggak ada ya, ada juga sih. Jadi, pernikahan siri itu adalah nikah secara sah dalam agama ataupun adat istiadat tetapi tidak dicatat di kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Oke semua, jadi Mimin bakal ceritain tentang status anak dari perkawinan sirih di Kampung Kota Lintang. Sebenarnya bukan di Kampung Kota Lintang aja sih, pasti banyak tuh di kampung-kampung atau bahkan di kota besar. Oke, jadi gini, kita langsung aja ya ke cerita awalnya. Jadi, ada seorang wanita yang menjadi TKW di Malaysia. Nah, kan dia masih single tuh. Ketemu deh sama jodohnya di sana orang Vietnam. Karena keduanya sama-sama imigran, jadi mereka menikah sirih diam-diam. Nah, dari pernikahannya, si wanita ini mengandung. Karena terjadi razia besar-besaran, keduanya malah dipulangi deh ke negaranya masing-masing. Karena melanggar aturan hukum di sana. Dalam kasus ini kan sebenarnya yang dirugikan itu wanitanya ya. Apalagi kalau wanitanya sampai hamil. Siapa kan yang mau tanggung jawab, apalagi udah berpisah gitu. Nah, tapi Mimin juga bingung sih, kok masih ya ada wanita yang mau nikah sirih apalagi di luar negeri gitu. Tapi gimana ya, namanya juga udah cinta. Oke, kita lanjut. Jadi, setelah anak itu lahir, sang ibu kembali menikah dengan seorang pria dengan harapan si anak memiliki sosok ayah yang baik. Ternyata setelah beberapa lama menikah, mereka bercerai karena suaminya tidak mempunyai perilaku yang baik. Setelah beberapa tahun, anaknya udah mau masuk waktu sekolah. Pastinya harus ada akte atau identitas sang anak dong. Dalam kasus ini, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 43 ayat 1, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi teman-teman, seorang anak yang menjadi korban pernikahan siri yang tidak diakui oleh ayahnya sendiri, maka hak asuhnya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Nah, menurut Mimin, kita sebagai wanita harus pintar dong, harus jadi wanita yang smart. Jangan mau diajak menikah siri, apalagi yang dirugikan itu pihak wanitanya loh, dan anaknya. Kasian dong buat anak-anak generasi bangsa kita selanjutnya. Jadi buat wanita di sana yang mau menikah siri, pikir-pikir dulu deh. Oke guys, kita balik lagi. Kan si anak mau masuk sekolah nih, jadi sang ibu mengurus akte sang anak dengan cara yang kurang baik, yaitu sang ibu merubah statusnya dari belum kawin menjadi kawin. Padahal dalam kasus ini, si wanita ini tidak memiliki suami atau bisa dikatakan janda lah ya. Jadi bisa dikatakan sang ibu melakukan pemalsuan data. Jangan dicontoh ya teman-teman, karena ini termasuk pelanggaran hukum. Dalam akte tersebut, si anak dinasabkan ke ayahnya, padahal menurut hukum itu tidak memiliki syarat-syarat yang berlaku ya. Karena kan apabila anak tersebut memiliki akte, maka ia harus ada apabila anak dari pernikahan siri harus ada SPTJM. Sedangkan dalam SPTJM itu kita harus ada KTP kedua orang tuanya. Sedangkan yang punya cuma ibunya. Ayahnya entah di mana keberadaannya, dimanapun tidak diketahui. Jadi jangan ditiru. Mengenai hak waris bagi anak hasil dari perkawinan siri ini, menurut hukum perdata, anak tersebut bisa memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak sah, asalkan anak tersebut telah disahkan. Sedangkan, menurut hukum Islam, anak dari pernikahan siri mempunyai kedudukan yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah, karena sesuai dengan syarat-syarat agama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Apabila anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya, maka ia berhak mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak yang sah. Tetapi kenyataannya, banyak anak hasil pernikahan siri ini yang tidak diakui oleh sang ayah. Dan dampak-dampak negatif dari perkawinan siri ini kebanyakan dialami oleh wanita dan anak-anaknya yo. Jadi jangan sampailah kita sebagai wanita melakukan praktek pernikahan siri ini, karena tidak ada untungnya, malah rugi ya. Oke guys, cukup sampai di sini saja ya. Semoga kasus ini jadi pembelajaran buat kita semua. Mimin mohon pamit nih, apabila ada kesalah ucapan atau kekhilafan, Mimin minta maaf ya. Mimin akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.